Perkenalkan, nama saya Niru Putri Widiantari Putri dari kelas B, program studi D3 Kebidanan, jurusan D3 Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang panggul dan sistem reproduksi pada wanita. Nah, di sini saya sekarang akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari otot dan jaringan yang berfungsi untuk berkembang biak pada wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, pertama kita akan membahas tentang genitalia eksternal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu halus, terdapat labia mayora, labia minora, ureter, klitoris, himen, vagina, dan anus. Nah, di sini juga terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin terdapat di sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Nah, sedangkan kelenjar Skin berada di sisi ureter yang berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang genitalia internal. Nah, genitalia internal ini tidak tampak dari luar, berarti dia ada di dalam. Nah, genitalia internal terdiri atas uterus, yaitu tempat berkembang biaknya janin, dan ada ovarium, yaitu tempat dihasilkannya sel telur, dan ada tuba falopi, yaitu saluran yang akan dilalui sel telur ke uterus. Nah, di dalam tuba falopi terdapat juga ampula tuba. Nah, ini disebut dengan serviks. Ada juga serviks dan ada vagina. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang panggul. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu panggul keras dan panggul lunak. Panggul keras terdiri atas tulang-tulang dan panggul lunak terdiri atas ligamen-ligamen dan otot-otot. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 tulang koksai, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang koksigis. Os koksai terdiri dari 3 tulang, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Di os koksai juga terdapat acetabulum, tempat melekatnya caput femoralis. Pada os ilium terdapat penebalan yang disebut dengan crista iliaca. Di crista iliaca terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina iliaca anterior superior, dan di bawahnya juga terdapat spina iliaca anterior inferior. Pada bagian belakang terdapat juga penebalan yang disebut dengan crista iliaca, dan terdapat tonjolan yang dinamakan spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang os ischium. Di os ischium terdapat tonjolan yang dinamakan spina ischiadica. Spina ischiadica ini yang menjadi pemisah antara incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor. Selanjutnya saya akan membahas os pubis. Di os pubis ini terdapat lubang yang dinamakan dengan foramen obturatum, dan terdapat tulang yang menghubungkan dengan os ilium dan os pubis dinamakan ramus superior osis pubis, dan tulang yang menghubungkan os ilium dengan os pubis disebut dengan ramus inferior osis pubis. Selanjutnya saya akan membahas tentang os sakrum.
Os sakrum ini terdiri atas 5 ruas tulang, dapat dihitung dari lubang-lubang atau foramen-foramen. Nah, pada bagian belakang terdapat cuat-cuat yang disebut dengan crista sacralis. Pada bagian sakrum ada bagian yang menonjol disebut dengan promontorium. Selanjutnya saya akan membahas tentang os coccygeus. Os coccygeus terdiri dari 3-5 ruas tulang. Os coccygeus ini bisa melengkung ke belakang 1-2 cm pada saat persalinan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sendi yang ada di dalam panggul atau yang disebut dengan articulatio. Articulatio di sini dinamakan dengan articulatio sacroiliaca yang menghubungkan antara os ilium dengan os sacrum. Dan di sini terdapat articulatio symphysis pubis dan di sini terdapat articulatio sacrococcygeus yang menghubungkan antara os coccygeus dan os sacrum. Sekarang saya akan membahas bagian lunak panggul yang disebut dengan ligamen. Di sini terdapat ligamen yang disebut dengan ligamen inguinale. Di sini terdapat ligamen iliolumbale dan di sini terdapat bagian belakang disebut dengan ligamen sacrotuberale dan di bagian depan, bagian tengah di sini disebut dengan ligamen sacrospinale dan di bagian belakang disebut dengan ligamen supraspinale. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas otot-otot. Yang pertama ada otot bulbus spongiosum, yang kedua ada musculus gluteus maximus, musculus levator ani, dan musculus sphincter ani externum. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas bentuk-bentuk panggul. Yang pertama, bentuk panggul genekoid, yaitu bentuk panggul ini lebih sering ditemukan. Nah, pada panggul ini spina ischiadicanya tumpul dan arcus pubisnya membulat. Nah, yang kedua ada bentuk panggul android. Panggul ini cenderung mirip seperti hati. Spina ischiadicanya lebih menonjol dan panggul ini dapat mempersulit jalan lahir. Nah, yang ketiga, bentuk panggul anthropoid ini mirip dengan segitiga. Spina ischiadicanya tidak menonjol dan biasanya bentuk panggul ini ditemukan pada orang yang mempunyai tubuh besar dan memiliki tungkai yang panjang. Nah, yang terakhir adalah bentuk panggul platypeloid, yaitu bentuk panggul ini oval. Nah, dan bentuk panggul ini jarang ditemukan pada wanita maupun pria. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan panggul luar, yaitu yang pertama distansia spinarum, yaitu jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan. Normalnya 23 sampai 26 cm. Di sini saya mendapatkan 23 cm, berarti normal. Selanjutnya pengukuran distansia cristarum, yaitu jarak antara crista iliaca kiri dan kanan. Normalnya 26 cm sampai 29 cm. Di sini saya mendapatkan 26 cm, berarti dapat dikatakan normal. Yang ketiga yaitu conjugata externa, yaitu jarak antara symphysis pubis ke lumbal 5. Batas normalnya itu 18 sampai 20 cm.
saya mendapatkan 20 cm, berarti bisa dikatakan normal. Selanjutnya yaitu pengukuran lingkar panggul yang dapat diukur dari simpisis pubis ke spina iliaca anterior superior kiri menuju ke timbal 5, kemudian ke spina iliaca anterior superior kanan, dan kemudian menuju ke simpisis pubis lagi. Normalnya yaitu 80 sampai 90 cm. Di sini saya mendapatkan 90 cm, berarti dikatakan normal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua.